Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesepuh dan sedulur sekampung yang berbahagia. Dalam sejarah Indramayu, dikisahkan peristiwa yang bersejarah di masa lalu. Kisah sejarah yang sampai kini masih terdengar, dan dijadikan bukti perjuangan para leluhur kita. Sudahkah pemirsa tahu tentang kisah sejarah Buyut Anjing Jangkung? Hingga kini tempat itu jadi tempat pesinggahan para peziarah dari setiap penjuru. Kenapa dinamakan Buyut Anjing Jangkung? Pemirsa, ikuti terus channel Riantani Pro. Jangan lupa di-subscribe dan like, juga share, biar tambah semangat untuk memberi yang terbaik untuk pemirsa semua. Baik pemirsa, mari kita simak sejarahnya. Dukung terus Riantani Pro. Dukung terus Riantani Pro. Dukung terus Riantani Pro. Nama anjing jangkung secara bahasa berasal dari kata anjing dan jangkung. Anjing sendiri adalah nama binatang sedangkan jangkung dalam bahasa Sunda artinya tinggi. Jadi artinya seekor anjing yang tinggi dan besar. Menurut cerita, anjing ini adalah milik dari Sang Raja Sumedang yang mempunyai kekuatan kesaktian yang tinggi. Pada saat itu, terjadi perang sengit antara Dermayu dengan Sumedang. Yang punya tujuan menyerang adalah pasukan Sumedang. Karena pada waktu itu wilayah perbatasan Sumedang Larang telah diakui dan disahkan oleh kedua pihak secara resmi diakui milik Raja Dermayu. Sebagai tanda mas kawin pernikahan Raja Sumedang Larang dengan putri cantik penari topeng yang mengaku putri Raja Dermayu. Karena Raja Dermayu Wiralodra sebelumnya membuat siasat punya tujuan untuk menyamar seorang penari topeng yang cantik jelita yang persis putri cantik dari Dermayu. Setelah perkawinan itu putri cantik punya persyaratan jangan campur dulu sampai waktu yang dipersetujui. Sehingga Aja Sumedang sabar dan menunggu perjanjian itu. Setelah tiba waktu perjanjian akhirnya sang putri itu ternyata berubah sikap dan sifatnya. Akhirnya diketahui oleh sang raja. Akhirnya sang raja berontak dan terjadilah perselisihan antara keduanya. Lalu sang putri itu pulang ke Dermayu dan sang raja mengutus utusannya untuk datang ke Dermayu. Utusan dari Sumedang bermaksud untuk mengambil kembali tanah perbatasan itu yang pernah dijadikan mas kawin kepada putri Dermayu. Akhirnya bentroklan perselisihan dan terjadi peperangan. Sesepuh Sumedang Larang pun ikut berontak menyerang Dermayu dengan berbagai kekuatan ilmu kesaktiannya. Kekuatan Sumedang muncul dengan menggunakan dan mengerahkan pepunden andalannya yang berupa seekor anjing yang tinggi besar yang konon disebut anjing jangkung. Pasukan Dermayu banyak yang tewas dengan munculnya serangan anjing jangkung. Konon kekuatan raungannya bisa menewaskan banyak pasukan Dermayu kala itu. Sesepuh Dermayu pun tidak tinggal diam. Banyak bermunculan di medan laga peperangan. Sesepuh dari Penganjang melihat kejadian itu. Dan akhirnya tumandang di medan laga peperangan dengan menggunakan kekuatan senjatanya yaitu pusaka yang konon disebut sapu jagat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dikisahkan kekuatan pepunden Sumedang itu tewas di medan laga dan jatuh di Langgenan. Langgenan itu merupakan tempat dataran yang agak tinggi atau orang sini disebut degrigan.
Dan sekarang tempat itu disebut Blok Langgen. Blok Langgen kini tepat berada di Desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Dan sekitar lokasi tersebut sampai sekarang dinamakan Buyut Anjing Jangkung. Sampai sekarang tempat itu dijadikan tempat pemakaman para pejuang leluhur terdahulu kita yang penuh fenomena, yang ditempatkan berada di dalam kuta. Sedangkan di luar kuta untuk pemakaman umum. Konon menurut sesepuh yang merupakan narasumber sejarah ini, anjing jangkung tersebut sirna dan sampai sekarang jadi misteri. Hanya tinggal bukti sejarah Sumedang dan Dermayu kala itu. Dan yang jelas tempat itu dijadikan tempat makom para pejuang leluhur terdahulu kita. Bahkan sekarang warga setempat sering menyebut dengan sebutan Buyut Abdi Jangkung. Pemirsa, ikuti terus Riyantani Pro. Riyantani Pro. Pemirsa, sedulur sekampung yang berbahagia. Itulah tadi kisah menurut versi sesepuh yang kita temui. Apabila cerita ini tidak sesuai dengan versi cerita sedulur semua, atau sumber sejarah yang lainnya, kami minta maaf dan ampura. Semoga harap memakluminya. Yang terpenting itulah sejarah. Dan sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Untuk mengenang para pejuang leluhur terdahulu kita. Yang terbaik itulah yang kita ambil hikmahnya. Salam budaya sejarah daerah Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Riyantani Pro. Salam meduluran.